Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, hanya karena nikmat Allah, kemudahan darinya, taufiknya, kita bisa berkumpul, bermajelis di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala darinya, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang fikih seputar masjid. Kita bahas tema ini karena masjid merupakan tempat yang sangat penting di dalam agama Islam. Cukuplah nama Baitullah, rumah Allah, menunjukkan betapa tingginya kedudukan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan sebagai rumah Allah. Rumah zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita melihat ada istana kepresidenan, kita akan melihat itu sebagai tempat yang sangat istimewa. Kita melihat ada istana raja, itu sesuatu yang sangat istimewa. Padahal itu adalah rumah makhluk Allah. Bagaimana kalau itu adalah rumah Allah? Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memuliakan rumah Allah ini. Ini adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah sebut sebagai rumahnya. Bukan berarti Allah bertempat di rumahnya, bukan. Ini adalah rumah yang Allah ciptakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, rumah-rumah lain kan juga ciptaan Allah. Maka kita katakan, iya, rumah-rumah yang lain ciptaan Allah. Tidak disebut sebagai rumah Allah. Tapi masjid disebut sebagai rumah Allah untuk menunjukkan bahwa rumah ini adalah rumah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti itulah penamaan-penamaan yang memberikan kemuliaan, ya. Seperti ontanya Nabi Saleh disebut sebagai naqatullah. Ya.
Di dalam surat Asy-Syams, naqatullah, ontanya Allah. Padahal yang lain kan juga ontanya Allah. Tapi kenapa ontanya Nabi Saleh disebut sebagai ontanya Allah? Untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa onta itu onta yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa disebut ruh dari Allah, wa ruhum min, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ruh kita juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ruhnya Nabi Isa disebut sebagai ruh dari Allah Subhanahu wa taala? Untuk memberikan penjelasan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah yang sangat mulia. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, begitu pula dengan masjid. Disebut sebagai rumah Allah karena kemuliaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masjid-masjidnya. Termasuk di antara yang menunjukkan pentingnya masjid dalam kehidupan seorang muslim atau dalam ajaran Islam adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi terhadap masjid. Beliau ketika sampai di kota Madinah, apa yang beliau perhatikan pertama kali? Membuat masjid. Beliau sampai ke Madinah, singgah di Masjid Quba. Tidak lama setelah itu, hanya beberapa hari setelah itu, beliau membangun Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa masjid ini sesuatu yang sangat penting bagi kaum muslimin. Sangat penting bagi agama Islam. Termasuk di antara yang menunjukkan keutamaan masjid adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Ini menunjukkan keutamaan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang menunjukkan keutamaan masjid bahwa masjid ini tempat untuk menjalankan rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain, yaitu salat. Ini menunjukkan pentingnya masjid. Dia menjadi tempat salat berjamaah yang setiap hari dilakukan hingga 5 kali. Yang tanpa salat ini, keislaman seseorang bisa runtuh. Karena salat adalah tiang agama kita. Bangunan tanpa tiang akan runtuh. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salatnya. Ada yang sampai mengatakan dia keluar dari keislamannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan seseorang. Dan itu juga menunjukkan betapa pentingnya tempat untuk salat ini, yaitu masjid. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita tentang fikih seputar masjid. Saya awali dengan pembahasan adab untuk pergi ke masjid, dan saya akan bahas secara cepat ya. Sebelum kita pergi ke masjid, kita disunahkan untuk berwudu. Jadi berwudu itu lebih afdalnya bukan di masjid jamaah. Lebih afdalnya di rumah. Makanya sebelum pergi ke masjid, berwudulah di rumah. Itu yang disebutkan di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kita mendapatkan pahala yang lebih besar, dan dengan ini juga kita meringankan masjid dalam pengadaan air. Karena kalau semua orang itu wudunya di masjid, antum bisa bayangkan betapa beratnya masjid untuk menyediakan air untuk orang-orang yang datang ke masjid. Dengan wudu di rumah, kita menerapkan sunnah
Yang kedua, kita meringankan masjid kita dalam pengadaan airnya. Kemudian yang kedua, hilangkan bau yang tidak enak. Ya, sebelum ke masjid, ya pakai pakaian yang bersih. Kalau kita tadi misalnya makan bawang, ya, maka kita harus bersihkan mulut kita. Kita berusaha untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ya, jangan sampai masjid menjadi rumah yang mengganggu dari sisi baunya. Karena kita sholat itu membutuhkan kekhusyuan. Dan orang kalau terganggu dengan bau, maka sholatnya akan terganggu kekhusyuannya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan dalam masalah ini. Kebersihan badan kita, kebersihan baju kita, ya. Begitu pula dengan bau kita. Agar kita tidak menzalimi orang lain. Makanya Rasulullah SAW melarang orang yang makan bawang untuk mendekati masjid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil perhiasan ketika masuk ke masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan yang dimaksud dengan perhiasan di situ adalah pakaian. Pakaian yang indah. Ketika kita pergi ke masjid, pakailah pakaian yang indah, bukan pakaian yang lusuh. Kalau misalnya ada seseorang yang pekerjaannya kotor, ya, maka hendaknya dia punya pakaian khusus untuk ke masjid. Ketika ke masjid, pakai pakaian itu. Ketika bekerja, pakai pakaian yang lusuh tadi. Itu lebih afdal, karena dengan seperti itu dia akan menjadikan masjid tampak indah dan tidak mengganggu orang lain. Ana secara pribadi jemaah, kalau misalnya sholat, di samping ana orang yang tadinya ngerokok, ana akan batalkan sholat. Karena tidak khusyuk. Baunya minta ampun. Ya, orang yang tidak ngerokok, mencium bau orang yang ngerokok, itu sangat mengganggu. Ya, ana biasanya batalkan, ana pilih soft belakang. Yang jauh dari bau tersebut. Dan itu tidak ada masalah. Kita membatalkan sholat karena ada uzur. Karena ada uzur. Atau tidak batalkan, langsung mundur ke belakang. Bisa juga. Daripada sholat hilang khusyuknya, lebih baik kita cari tempat lain, tapi tetap menjaga kekhusyuan kita. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara adab pergi ke masjid, memakai pakaian yang bagus. Ini yang Allah perintahkan. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid, maksudnya pakaian-pakaian yang indah. Kemudian berdoa dengan doa keluar rumah dan doa pergi masjid. Doa keluar rumah, ya kita semuanya hafal ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Doa ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa azim li nura. Ya, intinya ada doa untuk pergi ke masjid, ya silahkan dihafalkan. Dan hafalan ini kalau kita tidak biasakan, lama-lama akan hilang. Tapi kalau setiap hari kita praktekkan, ya hafalan tersebut akan sangat kuat. Intinya di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya. Kita meminta cahaya untuk hati kita meminta cahaya untuk pandangan kita meminta cahaya untuk pendengaran kita minta cahaya di samping kanan kita, di samping kiri kita, di dari atas kita, dari bawah kita, dari depan kita, dari belakang kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengagungkan cahaya itu. Taib jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Yang kelima, tidak mentasybik jari-jari dari kedua tangan saat pergi ke masjid hingga sholat.
Tashbik itu seperti ini coba. Apa bahasa Indonesianya ini? Menyilangkan jari jemari. Ya, intinya seperti ini ya bentuknya ya. Ini dilarang. Ketika kita pergi ke masjid, ketika kita menunggu sholat, dilarang seperti ini. Selesai sholat, tidak ada masalah. Tapi ketika kita pergi ke masjid, ketika kita menunggu sholat, tidak boleh mentashbik jari ini. Ya, ya ada larangan itu. Ya, para ulama mengatakan ini larangan yang memakruhkan. Ya, tapi walaupun makruh ya, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala tidak? Dapat pahala, maka semangatlah untuk meninggalkannya. Kemudian di antara adab pergi ke masjid adalah berjalan dengan tenang. Jangan kita misalnya tahu ya, waktunya sudah mepet, akhirnya kita ngebut pakai sepeda motor atau ngebut pakai sepeda atau kalau jalan sampai lari atau jalan tergesa-gesa. Jalan dengan tenang. Kalau misalnya, Ustadz, kalau jalan dengan tenang, nanti kita kehilangan atau ketinggalan jamaah. Imam sudah salam, Ustadz. Apa jawabannya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita sholat setelah itu. Kita sholat setelah itu. Dan solusinya untuk ke depan, ya kita harus lebih awal dalam pergi ke masjid. Tapi di waktu itu, lebih baik ketinggalan jamaah daripada tergesa-gesa untuk pergi ke masjid. Antum bisa bayangkan ya, kalau misalnya yang seperti itu orang banyak. Kalau misalnya yang tergesa-gesa orang banyak, bagaimana pemandangannya? Sangat tidak bagus. Dan kalau ini misalnya dianjurkan, akhirnya ada orang yang ngebut, terus akhirnya nabrak orang. Ini syariat, sholat jamaah menjadi tidak baik. Makanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk pergi dengan tenang. Pergi ke masjid dengan berjalan yang tenang. Pakai sepeda motor yang tenang. Nunggang kuda atau misalnya naik sepeda yang tenang. Jangan ngebut ya. Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid. Dan ini sudah sangat jelas. Kemudian yang berikutnya berdoa ketika masuk masjid. Doanya, ya antum semuanya sudah hafal ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya, bisa dengan bacaan doa a'udzu bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, itu juga doa untuk masuk masjid. Kemudian setelah itu salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu sunnah. Itu pendapatnya mayoritas ulama. Ya, mereka berdalil karena ada salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jum'ah, ya, orang ini melangkahi pundak-pundak para jamaah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk langsung duduk. Padahal tidak disebutkan sebelumnya orang ini melakukan salat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk melakukan salat tahiyatul masjid itu perintah anjuran, tidak sampai derajat kewajiban. Kemudian yang berikutnya memilih saf pertama. Ya, adab masuk ke masjid, pilih saf pertama. Jangan masuk masjid malah milih saf yang paling akhir. Karena bisa sendenan. Ya, apa sendenan? Bisa menyandarkan diri ke dinding. Jangan sampai seperti itu ya. Masuk ke masjid, pilih saf pertama. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan yang ada di saf pertama dan keutamaan yang ada di adzan,
dan mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu kecuali dengan diundi, maka mereka akan melakukan undian untuk menentukan siapa yang paling berhak mendapatkan shaf pertama, siapa yang paling berhak untuk mengumandangkan azan. Ya, maka jangan disia-siakan keutamaan besar yang seperti ini. Kemudian ketika di shaf pertama, ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri, ada yang bagian tengah. Mana yang paling afdal? Yang paling tengah. Yang paling tengah di sini maksudnya adalah yang paling dekat dengan imam. Kalau misalnya ada masjid, pengimamannya agak menjorok ke kiri atau menjorok ke kanan, maka yang lebih afdal adalah yang paling dekat dengan imam, walaupun tidak di tengah. Ya, walaupun tidak di tengah. Yang dimaksud yang paling afdal di tengah ini ketika pengimamannya ada di tengah. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimanallah, kalau memilih shaf yang paling afdal itu yang di belakang imam. Itu yang paling afdal. Di belakang imam tepat. Kemudian setelah itu di sebelah kanannya. Kemudian setelah itu di sebelah kirinya. Kirinya orang yang di tengah ini. Kemudian setelah itu sebelah kanannya. Ya, intinya yang paling dekat dengan imam di shaf pertama itulah yang paling afdal. Ya. Baik. Yang berikutnya mengisi waktu saat di masjid dengan ibadah. Ya, seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, banyak istighfar dan seterusnya. Jadi ketika di masjid, ya, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk ngobrol, ya, maka gunakan waktunya untuk beribadah. Masjid itu pada asalnya dibangun untuk tempat ibadah. Yang mubah saja jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada yang dilarang di masjid. Coba bayangkan. Mengumumkan barang hilang. Itu dilarang di masjid. Padahal orang yang kehilangan barangnya itu sangat membutuhkan itu. Tapi dilarang di masjid. Berjual beli di masjid. Dilarang. Padahal sebenarnya boleh. Kalau di luar masjid, boleh tidak? Boleh. Itu mubah. Membaca Al-Quran. Kalau mengganggu orang lain di dalam masjid, tidak dibolehkan. Ya, padahal membaca Al-Quran justru ibadah. Tapi kalau kita mengeraskan bacaan Al-Quran tersebut sampai mengganggu orang lain, menjadi tidak boleh. Apalagi dangdutan jemaah. Apalagi musik. Iya, Ana sering melihat ya. Ada masjid-masjid yang digunakan untuk tempat apa? Pernikahan. Kemudian ada suara-suara musiknya. Iya. Apakah seperti ini kaum muslimin memperlakukan rumah Allah? Rumah Rabbnya? Yang mubah saja. Ada yang dilarang. Ini yang mungkar. Walaupun isi musiknya ada solawatannya. Iya. Solawat yang diiringi dengan musik. Tetap jamaah. Ini musik. Tidak boleh. Rasulullah mengharamkan. Maka hormati masjid. Kalau misalnya tidak mungkin menghindarkan musik dari acara pernikahan, jangan gunakan masjidnya sebagai tempat acara pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah dulu nikahnya di masjid? Tidak. Para sahabatnya apakah nikahnya di masjid? Tidak. Maka cari tempat lain. Apabila tidak bisa menghindarkan acara tersebut dari pernikahan. Ya, afwan, dari musik. Kalau bisa menghindari musik sama sekali, ya itu yang harusnya dilakukan. Dan boleh memang, ya misalnya menggunakan bagian dari masjid untuk acara pernikahan. Saya tidak mengharamkan, tapi itu tidak lebih afdal daripada melakukannya di tempat lain. Karena dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tidak dilakukan yang seperti itu. Kalau ini lebih afdal, harusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Masjid Nabawi sebagai tempat pernikahan.
para sahabatnya. Ya, taib. Yang berikutnya, bila iqamah telah berkumandang, maka tidak boleh melakukan salat kecuali salat wajib. Kalau iqamah sudah berkumandang, maka jangan melakukan salat sunnah. Jangan melakukan salat sunnah. Ustaz, bagaimana kalau kita terlanjur melakukan salat sunnah? Kemudian iqamah dikumandangkan. Maka kita lihat situasi dan kondisi. Apakah salat kita masih lama? Kita baru takbir misalnya. Kemudian iqamah dikumandangkan. Ataukah kita sudah hampir selesai? Misalnya kita sudah ruku. Dengan segera insya Allah kita bisa menyelesaikan salat sunnah kita. Kalau misalnya salat kita masih lama, baru takbir, berkumandang iqamah, maka batalkan salat kita. Langsung masuk ke shaf. Tapi kalau misalnya salat kita tinggal sedikit, kita perkirakan kalau kita salam, ya imam ya belum takbiratul ihram misalnya, maka teruskan dan ringkas salat kita. Ya, ini yang lebih afdal dalam masalah ini, karena ada sebagian orang ya yang mengatakan kalau sudah iqamah ya harus kita batalkan salat sunnahnya, walaupun kita di tasyahud akhir. Ya ada yang seperti itu. Kita katakan tidak demikian ya, karena kita tahu apa makna dari hadis itu. Maksudnya itu biar kita segera untuk mengikuti imam, agar kita bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Sehingga apabila iqamah dikumandangkan, kita bisa mempercepat salat kita. Sehingga ketika kita salam, kita masih bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka itu yang kita lakukan. Kita selesaikan salat sunnah kita, dengan seperti itu kita mendapatkan pahala salat sunnah itu, dan kita masih tetap bisa mendapatkan takbiratul ihramnya, sehingga kita juga mendapatkan keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Wal jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan dua kemaslahatan, dua manfaat itu lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Kemudian yang berikutnya ya, mendahulukan kaki kanan, mendahulukan kaki kiri ya saat keluar masjid dan berdoa. Mendahulukan kaki kiri saat keluar masjid dan berdoa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Taib. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimanallah, ya ini yang berkaitan dengan adab ya. Yang berikutnya hukum yang berkaitan dengan masjid. Ini hukum seputar atau fikih seputar masjid. Ini inti dari tema kita. Yang pertama jemaah sekalian rahimanallah, diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Bahkan ini merupakan dosa besar. Karena ini mendatangkan laknat. Dan termasuk di antara ciri dosa besar adalah dosa-dosa yang mendatangkan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mana yang lebih mulia jemaah? Nabi ataukah orang saleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih utama? Nabi. Membangun masjid di atas kuburan nabi saja tidak boleh. Apalagi
orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. Lebih tidak boleh lagi. Apakah ada, Ustaz, masjid yang dibangun di atas kuburan? Ada, jemaah. Ada masjid yang dibangun di atas kuburan, ada. Jadi ada ruangan khusus di dalam masjid itu yang di dalamnya ada kuburannya. Dan kuburannya sudah ada dulu. Kemudian setelah itu dibangun masjid. Masjid-masjid yang seperti ini, ya kita tidak boleh sholat di dalamnya. Tidak boleh sholat di dalamnya. Masjidnya harusnya diruntuhkan. Harusnya masjidnya diruntuhkan. Karena kuburannya lebih dulu. Kalau masjidnya lebih dulu, kuburannya yang harus dipindahkan. Tapi kalau kuburannya lebih dulu, masjidnya yang harus dihilangkan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Salat di masjid yang ada kuburannya yang tidak boleh itu ketika kuburannya berada dalam bangunan masjid. Bukan di luar bangunan. Kalau kuburannya di dalam bangunan masjid, kita tidak boleh sholat di sana. Tapi kalau kuburannya masih di luar masjid, kita masih boleh sholat di sana. Walaupun kalau ada masjid lain yang bersih dari kuburan itu, maka lebih afdal sholat di sana. Sehingga kalau misalnya ada masjid, di halaman masjidnya ada kuburannya, halaman masjid masih di luar bangunan masjid. Atau di depan masjid. Depan apa? Di belakang. Depan pengimaman. Iya, depan pengimaman. Ada kuburan. Atau di samping kanan kirinya. Tapi masih di luar bangunan masjid. Maka masih boleh sholat di sana. Ya, masih boleh sholat di sana. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang punya pengaruh di masjid itu, maka sebaiknya dibangun tembok selain tembok masjid untuk memisahkan antara kuburannya dengan masjidnya. Sehingga kuburan tersebut benar-benar di luar masjid dengan adanya tembok tersebut. Atau kita buat jalan antara masjid dengan kuburan itu. Sehingga benar-benar terpisah antara masjidnya dengan kuburannya. Ini kalau bisa dilakukan, maka itu lebih afdal. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bolehkah membangun masjid dari harta riba misalnya? Kalau ada masjid yang sudah dibangun dengan harta yang haram, bagaimana hukumnya? Misalnya dari hasil orang nyanyi misalnya. Atau hasil orang pamer aurat. Atau misalnya dari hasil korupsi. Atau misalnya dari hasil zina. Hasil riba. Hasil mencuri. Dan seterusnya. Bolehkah membangun masjid dengan uang-uang yang seperti ini? Jawabannya tidak dibolehkan. Ya, diharamkan. Bagaimana kalau masjidnya sudah jadi, Ustaz? Kalau masjidnya sudah jadi, maka boleh digunakan untuk tempat salat. Boleh digunakan untuk tempat salat. Dan salatnya sah. Dosanya ditanggung oleh orang yang membangunnya. Ya, dari harta yang diharamkan tadi. Ada fatwa dari Syekh bin Baz
rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh orang yang penghasilannya sebagai penyanyi, ya. Dia pekerjaannya sebagai penyanyi, mendapat penghasilan banyak, kemudian bangun masjid. Bagaimana masjid yang sudah dibangun oleh orang ini? Apakah boleh seseorang salat di dalamnya? Beliau mengatakan, bina'ul masjidi sahihun min dhalik. Lakin yanbaghi an tusrafa fihi an-nafaqah at-tayyibah. Kata beliau, masjidnya benar. Dibangun dengan uang tersebut, masjidnya tetap jadi masjid. Tapi sebaiknya membangun masjid itu dengan harta yang halal. فَإِذَا تَمَّ الْبِنَاءُ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ مِنْ غِنَاءٍ أَوْ مِنْ بَنْكٍ أَوْ كَذَا صَحَّ وَصُلِّيَ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ وَالْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَسَبَ الْحَرَامِ. Apabila masjid sudah sempurna dibangun dari harta yang diharamkan, seperti misalnya dari pekerjaan sebagai penyanyi, atau dari pekerjaan ya yang eh, dari bank, atau yang seperti ini, maka masjid tersebut jadi masjid dan boleh untuk sholat di dalamnya dan tidak masalah. Wal ismu ala man kasabal haram. Dosanya itu atas orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang haram. Ya. Lakin yang bagi an tunazzahal masajidu an hadza. Akan tetapi sebaiknya masjid itu dibersihkan dari harta-harta yang seperti ini. Wa alla yunfaqa fiha illa an-nafaqah at-thayyibah. Ya, hendaknya masjid itu tidaklah dibangun kecuali dengan harta yang halal. Lakin mata bunya min kasbin laisa bitayyibin sahhatis salatu fihi wa la yuhdam. Akan tetapi apabila masjid sudah dibangun dari harta yang tidak halal, maka sholat di dalamnya sah dan tidak harus dihancurkan. Ya, ini sebagai koreksi ya atas perkataan sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh sholat di masjid yang dibangun dengan harta riba. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada kata-kata seperti itu. Kita katakan tidak demikian. Masjid itu hukumnya masjid, bisa digunakan untuk iktikaf, bisa digunakan untuk salat. Yang berdosa adalah orang yang membangunnya. Maksudnya dia berdosa karena dia melakukan yang diharamkan ya ketika bekerja atau mencari harta tersebut. Taib. Masalah yang ketiga, kita tidak boleh bermegah-megahan dalam membangun masjid atau menghiasinya dengan hiasan yang berlebihan. Ya, kita tidak boleh bermegah-megahan dalam membangun masjid atau kita menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan. Ya, larangan ini larangan yang memakruhkan. Ya, sebaiknya masjid itu tampak sederhana, tapi manfaatnya besar bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Hari kiamat tidak akan datang sampai manusia berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini tanda hari kiamat. Dan kita sudah melihat tanda-tanda itu. Kita kalau jalan-jalan jemaah, kita akan melihat Masya Allah masjidnya. Besarnya Masya Allah, perhiasannya Masya Allah. Tapi apa? Yang jamaah berapa orang? Yang jamaah tidak lebih dari 10 orang. Masjidnya besar sekali.
Masjidnya dipakai untuk kajian berapa kali dalam sepekan. Kadang-kadang tidak ada kajian sama sekali. Masjid hanya sebagai simbol. Di mana fungsi masjid? Malah seringkali di masjid-masjid tersebut ya digunakan untuk membunyikan musik-musik. Ya, nasallallahu assalamata wal afiyah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, la tuzakhrifannaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Ibnu Abbas mengatakan, kalian nanti benar-benar akan menghiasi masjid dengan hiasan yang Masya Allah, yang hiasan yang berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Sebagaimana mereka menghiasi tempat ibadah mereka. Kaum muslimin akan melakukan hal yang sama. Dan itu termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya, salat berjamaah di masjid itu diwajibkan. Salat berjamaah di masjid itu diwajibkan. Ini bagi laki-laki yang mukallaf. Khusus untuk laki-laki yang mukallaf, maka diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid selama dia mendengarkan azan, ya. Jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Kata para ulama, orang yang wajib mendatangi masjid itu orang yang ketika ada azan dari masjid tersebut tanpa pengeras suara, di keadaan yang sunyi, masih kedengaran azannya. Masih kedengaran azan. Jadi kalau keadaannya sunyi, ada orang yang azan di masjid tersebut dengan mengangkat suaranya, dan suara itu masih sampai ke rumahnya, maka dia wajib pergi ke masjid itu untuk sholat berjamaah. Allah Ta'ala alam, saya tidak pernah melakukan penelitian. Ini sampai berapa jauh jaraknya. Kalau misalnya 1 kilo di waktu yang sunyi, orang mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, apakah masih bisa didengar? Kalau masih, berarti jarak 1 kilo ini masih berkewajiban untuk mendatangi masjid tersebut. 1,5 kilo mungkin sudah tidak mendengar lagi. Ya, kalau misalnya jarak kita katakan 2 kilo lah, misalnya jarak 2 kilo sudah tidak bisa mendengar azan yang alami, ya, tanpa pendengar, tanpa pengeras suara, maka yang berjarak sampai 2 kilo tersebut tidak wajib untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya masih berjarak 100 meter, 200 meter, 1 kilo, ya, ini Anda melihat masih punya kewajiban untuk sholat. 1 kilo saja mungkin suaranya sudah eh, kecil, ya. Suaranya sudah kecil, 1 kilo. Taib. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mukallaf? Laki-laki yang mukallaf maksudnya laki-laki yang akalnya sehat dan sudah balik. Laki-laki yang akalnya sehat dan sudah balik, itu laki-laki yang mukallaf. Apa dalilnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya salatlah kalian bersama-sama orang yang salat. Dan ini perintah. Perintah menunjukkan hukum wajib. Bahkan dalam keadaan perang, salat berjamaah masih diperintahkan.
dalam keadaan perang ada sholat berjamaahnya. Apalagi keadaannya aman. Dalil yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya keinginan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Dalil yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan bahwa tidak ada sholat bagi orang yang mendengar azan kecuali di masjid. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang mendengarkan azan kecuali di masjid. Ya, ini menunjukkan ya bahwa sholat di masjid secara berjamaah itu diwajibkan. Dalil yang keempat, ada orang buta di zaman Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada beliau untuk tidak sholat di Masjid Nabawi. Dan orang buta ini sudah mengatakan, aku tidak melihat dan aku tidak punya orang yang bisa mengantarkanku ke masjid. Coba lihat ya, ini uzur yang sebenarnya berat. Rasulullah SAW ketika itu langsung mengatakan, iya, boleh kamu sholat di rumah. Tapi tidak beberapa lama setelah itu Rasulullah panggil lagi orang ini. Dan Rasulullah bertanya, apakah kamu masih mendengar azan? Orang ini mengatakan, iya. Maka Rasulullah katakan, fala idzan. Kalau begitu, kamu tidak boleh sholat di rumah. Jamaah, keadaannya dia buta, jamaah. Dan keadaannya dia tidak punya orang yang ngantar ke masjid. Tapi Rasulullah SAW masih memerintahkan sahabat ini untuk sholat di masjid. Kita jamaah sehat, alhamdulillah. Badan sempurna, bisa melihat, bisa berjalan. Apakah kita akan katakan kita tidak wajib dan orang itu wajib? Apakah kita akan mengatakan seperti itu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa orang yang tidak sholat berjamaah di zaman kami itu orang yang kami anggap sebagai orang munafik yang benar-benar munafik. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Sungguh kami dahulu melihat orang yang tidak sholat berjamaah di masjid sebagai orang munafik sejati. Dan ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di dalam pandangan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu wajib. Rasulullah SAW, coba bayangkan, beliau di akhir hayatnya sampai dibopong jamaah, sampai dipapah dua orang. Beliau dalam keadaan sakit. Dan dengan sakit itu akhirnya beliau meninggal. Beliau dipapah ke Masjid Nabawi jamaah. Dan beliau seorang nabi. Nabi yang paling mulia. Makhluk Allah yang paling mulia menurut pendapat banyak ulama. Masih semangat untuk sholat berjamaah sampai seperti itu jamaah. Beliau masih dalam keadaan sakit. Apakah kita akan tenang-tenang di rumah, tidak sholat berjamaah di masjid, padahal keadaan kita masih sehat, pahala kita juga masih sedikit, dosa kita sudah masih banyak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita ada uzur baru kita memikirkan untuk sholat di rumah. Misalnya kita sakit, ya. Misalnya kita takut, ya. Kadang-kadang kalau orang tinggal di daerah terpencil,
Jalan menuju ke masjid bisa jadi berbahaya. Kalau ada ketakutan seperti ini, maka tidak ada masalah untuk sholat di rumah. Atau hujan, ya, hujan. Ketika keadaannya hujan, bahkan dianjurkan bagi seorang muadzin untuk mengatakan, Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, orang yang azan disunahkan untuk membaca bacaan ini. Sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini sunnah yang ya jarang dilakukan oleh orang di zaman ini. Tapi ada hadis jelas. Maka ini menunjukkan bahwa hujan itu menjadi uzur bagi kaum muslimin untuk sholat di rumah. Contohnya lagi seperti saat pandemi dulu. Ya, orang-orang takut terkena COVID. Ya. Akhirnya bahkan masjid-masjid banyak yang ditutup. Ada yang dibuka tapi jamaahnya yang takut. Iya, ketakutan seperti itu berdasar. Karena nyatanya di awal COVID, ya, banyak sekali orang yang meninggal. Apalagi ketika varian Delta itu menyebar. Saya sendiri punya teman-teman, punya kerabat yang meninggal karena COVID tersebut. Dan memang nyata. Maka apabila keadaannya seperti ini, dibolehkan bagi kaum muslimin untuk sholat di rumahnya. Untuk menghindari keburukan yang lebih besar. Taib jamaah sekalian rahimanallah, intinya kalau tidak ada uzur, kita berkewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, berat sholat di masjid. Maka kita katakan, iya, berat bagi orang yang tidak perhatian terhadap agamanya. Atau menomor sekiankan akhiratnya. Akan berat sholat berjamaah di masjid. Tapi bagi mereka yang menomor satukan akhiratnya, bagi mereka yang punya perhatian yang besar terhadap agamanya, sholat di masjid itu membahagiakan jemaah. Ada kebahagiaan ketika kita sholat di masjid. Di sana ada kebersamaan. Di sana kita bisa melihat orang-orang yang saleh. Dan kalau misalnya ada dari kita yang merasa keberatan untuk sholat berjamaah, ya, jangan salahkan syariatnya. Salahkan diri. Ya, ini sebagai pelajaran. Kalau kita sulit meninggalkan yang haram, jangan halalkan yang haram itu. Tapi salahkan diri kita. Kalau misalnya ada orang ya yang suka musik dan dia tahu bahwa musik itu diharamkan, ya katakan musik itu haram dan saya belum bisa meninggalkan. Jangan mencari-cari dalil untuk menghalalkan musik. Hanya karena kita tidak bisa meninggalkannya. Atau hanya karena memang kehidupan kita dari sana. Orang-orang yang menghalalkan musik biasanya karena mendahulukan hawa nafsunya. Atau itu berkaitan dengan perutnya. Kalau dia benar-benar merujuk ke hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia akan yakin bahwa memang alat musik itu diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Masalah yang kelima, tidak mengapa menutup masjid karena keadaan tertentu. Ya, tidak mengapa menutup masjid karena tuntutan keadaan. Seperti misalnya, ya, ketika malam hari, habis sholat isya, bolehkah kita menutup masjid? Kalau ada orang yang mengatakan masjid itu kan untuk umat, kenapa malah ditutup? Masjid itu kan
tempat ibadah. Kenapa harus ditutup? Kita katakan maslahat. Apalagi di zaman kita ini banyak orang yang tidak mengagungkan masjid. Kalau masjidnya dibuka, ya akan ada banyak harta kaum muslimin yang dicuri. Bukankah kita sering ya mendengar ada berita kas masjid itu hilang? Iya, padahal yang punya masjid atau yang bertanggung jawab DKM-nya itu sudah berusaha mengamankan kasnya, tapi bisa saja dicuri. Bukankah kita juga ya nggak tahu ya antum apakah sering mendengar atau tidak. Saya pernah mendengar ada masjid yang digunakan tempat untuk pacaran. Di dalam masjid digunakan untuk tempat pacaran. Karena tidak ada orang, tidak ada yang ngawasi. Ada masjid yang digunakan untuk tempat menginap jemaah. Jadi daripada dia nginap di hotel atau ngontrak rumah, akhirnya harus bayar. Ya lebih baik dia nginap di masjid. Kalau pagi bekerja, kalau malam nginap di masjid. Ya, jadi pengeluarannya lebih bisa dihemat. Ya, seperti ini di zaman ini banyak jemaah. Maka untuk kemaslahatan kaum muslimin, masjid boleh ditutup. Ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin, masjid boleh ditutup. Apakah ada dalilnya, jemaah? Kita katakan ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menutup Ka'bah. Beliau pernah menutup Ka'bah, walaupun waktunya tidak lama. Beliau tutup karena kemaslahatan. Kaum muslimin yang lain masih di luar, beliau tutup Ka'bah. Dibolehkan seperti itu karena adanya maslahat. Ketika ada maslahat untuk menutup masjid, maka dibolehkan untuk menutup masjid. Contohnya lagi misalnya di waktu pandemi. Ya, banyak fatwa dari para ulama membolehkan kaum muslimin untuk menutup masjidnya. Karena maslahat yang besar agar kaum muslimin terhindar dari wabah tersebut. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang keenam, kita tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ini tadi sudah saya singgung. Jangan sampai kita mengumumkan barang hilang di masjid. Kenapa ini disinggung? Ya karena memang secara situasi dan kondisi di masjid itu tempat berkumpulnya orang. Sehingga kalau misalnya diumumkan barang yang hilang, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan. Tapi masjid ini rumah Allah. Masjid ini tempat ibadah. Jangan sampai masjid jadi tempat pengumuman barang hilang. Kalau mengumumkan barang hilang, ya silahkan di luar masjid. Bisa di pintu masjid, ya. Bisa di tempat-tempat lain, ya. Yang penting jangan di masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid, falyaqul la raddaha Allahu alaik, fa innal masajida lam tubna lihada." Barang siapa yang mendengar ada orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka hendaklah dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepadamu. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu. Ini doa buruk jemaah. Boleh mendoakan keburukan? Pada asalnya tidak boleh. Ketika dibolehkan, maka ini menunjukkan bahwa orang
yang didoakan keburukan tersebut telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan, akhirnya seseorang boleh mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Ya seperti kezaliman. Ya. Bolehkah orang yang dizalimi mendoakan keburukan? Boleh tidak jemaah? Boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah doanya orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang dizalimi ini boleh mendoakan keburukan? Karena orang yang menzalimi dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Begitu pula dengan ini. Orang yang mengumumkan barang yang hilang ini boleh didoakan keburukan. Rasulullah memerintahkannya, "Falyaqul la raddahallahu alaik." Hendaklah dia mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihada. Masjid itu dibangun bukan untuk itu. Masjid dibangun untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, haram melakukan jual beli di masjid. Ya. Haram melakukan jual beli di masjid. Walaupun banyak ulama yang mengatakan larangan ini larangan makruh. Tapi yang terlihat dalam hadis, larangan ini larangan yang mengharamkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli sesuatu di masjid, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam bisnismu, dalam perdaganganmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Ini juga doa keburukan. Doa keburukan ini pada asalnya tidak dibolehkan. Ketika doa keburukan dibolehkan, itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan tersebut ya dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Kalau saja sesuatu yang dilakukan oleh dia itu bukan sesuatu yang diharamkan, tentunya ya kita tidak boleh mendoakan keburukan untuknya. Kalau dikatakan makruh, ini agak jauh ya. Kenapa? Ya karena makruh itu masih boleh dilakukan. Harusnya tidak ada doa keburukan. Tapi ini didoakan dengan doa keburukan. Maka itu menunjukkan bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang diharamkan. Allah Ta'ala alam. Yang kedelapan, boleh tidur, makan, menginap di masjid dan menjadikannya sebagai tempat merawat orang sakit. Boleh tidur, makan, menginap di masjid dan menjadikannya sebagai tempat merawat orang sakit. Ini sepertinya bertentangan dengan yang tadi. Saya tadi katakan, ada orang-orang yang memanfaatkan masjid sebagai tempat tinggalnya. Kita katakan berbeda dua masalah ini. Berbeda dua masalah ini. Masalah yang tadi itu, dia memanfaatkan masjid untuk kepentingan duniawinya. Masalah yang ini adalah masalah dia memanfaatkan masjid ya sekedarnya. Ya, misalnya dia kepengen tidur sebentar, ya, dia istirahat di situ sebentar. Ya dibolehkan, tidak ada masalah. Makan, ya, di masjid misalnya ada acara, akhirnya ya ada hidangan makannya. Ya tidak ada masalah. Kemudian menginap di masjid, misalnya iktikaf, harus menginap di masjid. Maka tidak ada masalah.
menjadikannya sebagai tempat merawat orang sakit, misalnya ada bencana. Ada bencana, akhirnya orang-orang yang sakit dikumpulkan di masjid karena tidak ada tempat lain. Ya tidak ada masalah. Yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi yang tadi, yang saya contohkan tadi, itu dia memanfaatkan masjid sampai akhirnya masjid terganggu, masyarakat terganggu. Dan tujuannya untuk kepentingan duniawinya dia saja. Yang seperti ini tidak boleh, jamaah. Ini namanya egois. Kemudian tidak menghormati masjid. Masjid hanya jadi tempat tinggalnya. Dia sholat tidak di masjid itu. Hanya untuk kepentingan duniawinya saja. Hanya karena dia tidak ingin uangnya terkurangi untuk membayar penginapan, padahal dia masih bisa. Dia gunakan masjid untuk itu. Ya tentunya yang seperti ini, ya kita harus halangi. Ya untuk menjaga harta kaum muslimin. Masjid ini untuk semua kaum muslimin. Ya kalau orang seperti itu dibolehkan dan akhirnya jumlah mereka banyak, setiap hari mereka mandi 2 kali. Iya, nanti mereka harus menyimpan sabunnya di mana, nanti ada kompornya di mana, nanti ada selimutnya di mana, bantalnya di mana. Masih jadi apa? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, harus dibedakan antara dua masalah ini. Taib. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sepertinya masalah yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak masalah yang lain, tapi karena terbatasnya waktu, saya cukupkan sampai masalah yang ke-9. Tidak boleh mengangkat suara di dalam masjid, kecuali bila dibutuhkan. Ya, seperti kajian ini, kita membutuhkan suara yang keras. Ya. Kalau Anda tidak mengangkat suara, tidak ada pengeras suaranya, nanti antum nggak bisa mendengar. Walaupun ada orang yang sholat di belakang misalnya, terganggu. Iya, dia terganggu dengan suara kita. Tapi ini untuk kemaslahatan orang banyak. Dan yang dikorbankan orang yang sedikit, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak dibutuhkan untuk itu, dan kita bisa melirihkan suara, maka kita harus melirihkan suara. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jangan sampai kita mengira ketika suaranya adalah suara ibadah, berarti mutlak dibolehkan walaupun mengganggu orang lain. Tidak demikian jemaah. Kita dalam melakukan ibadah pun tidak boleh menzalimi orang lain. Suara itu bisa menzalimi orang lain. Dan ini masukan bagi para DKM masjid. Jangan jadikan masjid sebagai tempat yang mengeluarkan polusi suara. Jangan menjadikan masjid sebagai tempat yang dibenci oleh masyarakat karena suara-suara yang tidak penting. Ya, maksudnya tidak dibutuhkan. Suara-suara yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat jangan dikeluarkan dari masjid. Suara yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti misalnya azan, ya, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Azan 5 kali dalam sehari, ya, tidak ada masalah. Atau kalau ditambah azan satu lagi yang untuk membangunkan orang salat tahajud, ya misalnya, tidak ada masalah. Azan 6 kali sebelum subuh, misalnya 1 jam sebelum subuh, kita mengumandangkan azan agar orang-orang pada bangun untuk sholat malam. Ya ada tuntunannya itu, ada hadisnya. Tapi misalnya 10 menit sebelum azan, ya ada suara. Dan itu banyak ya, semua masjid seperti itu. Ya rata-rata. Nanti ada acara apa lagi, ada suaranya. Ketika Ramadan, ya ada suara bacaan Al-Quran sampai jam 10, sampai jam 11 malam. Ya ini kasihan masyarakat yang di sampingnya. Mungkin di samping masyarakat
di samping masjid itu ada orang yang punya anak kecil, ya, terganggu. Dan subhanallah jemaah sekalian rahimanallah. Apapun yang kita lakukan, kalau menyelisih tuntunan, itu tidak mendatangkan manfaat. Atau manfaatnya tetap lebih kecil. Coba lihat masjid-masjid yang sebelum azan, itu mengumandangkan atau membunyikan bacaan Al-Quran atau bacaan yang lainnya. Yang datang ke masjid juga tetap seperti itu. Iya, tidak dilakukan itu hasilnya sama. Mereka melakukan seperti itu agar apa? Jamaahnya banyak. Tujuannya itu. Untuk mengingatkan orang pergi ke masjid. Tapi ternyata setelah dilakukan juga jamaahnya ya seperti itu. Maka untuk apa ini dilakukan? Kemudian juga tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin sampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf di masjid beliau, Masjid Nabawi. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabatnya membaca Al-Qur'an dengan suara yang tinggi. Jadi mereka membaca Al-Qur'an dengan suara yang tinggi. Akhirnya antara mereka saling mengganggu. Fakashafas sitra. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka ya kain yang menjadi penutup kemahnya. Jadi orang dulu kalau i'tikaf itu mereka membuat kemah-kemah di dalam masjid. Beliau membuka ya kain untuk melihat orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Waqal, dan beliau mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbah. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya setiap dari kalian itu bermunajat dengan Rabbnya. Bermunajat itu artinya berbisik. Berbisik. Berkata-kata dengan suara yang lirih. Itulah munajat. Sesungguhnya setiap dari kalian itu berbisik kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Maka jangan sampai sebagian dari kalian itu mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah au fis salah. Dan jangan sampai salah seorang dari kalian itu mengangkat suaranya atas suara orang yang lain dalam membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Jadi ternyata jamaah sekalian rahimanallah, yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Al-Quran di dalam sholat. Subhanallah. Sudah sholat, bacaan Al-Quran itu pun tidak boleh mengganggu orang lain. Apalagi yang tidak demikian. Ya, apalagi yang bukan bacaan Al-Quran. Apalagi yang bukan karena untuk sholat. Maka perhatikanlah hal ini ya, agar masjid kita benar-benar menjadi masjid yang nyaman, ya, masjid yang kita bisa gunakan dengan enak, ya, dengan tenang ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Afan, izin bertanya Ustadz, batasan masjid itu di mana Ustadz? Yang mana itu dilarang jual beli? Ana pernah dengar itu tanah wakaf. Jazakumullah khairah. Ya, masjid, batasan masjid di sini maksudnya adalah bangunan masjid. Ya, bangunan masjid. Kalau misalnya ada teras, maka terasnya masuk dalam masjid. Ya, adapun misalnya halaman masjid, ya,
ya maka itu tidak masuk dalam kategori masjid. Ya, halaman masjid yang bukan untuk sholat ya, misalnya untuk parkir, ya, ya maka ini tidak masuk dalam kategori masjid. Masjid ya bangunan masjid itu. Atau misalnya kalau ada terasnya untuk sholat, ya itu masuk dalam kategori masjid. Oh berarti boleh Ustadz berjualan di dalam eh, misalnya halaman masjid yang tidak ada eh, alasnya misalnya. Kita katakan sebenarnya boleh, ya sebenarnya boleh. Tapi jamaah pihak DKM berhak untuk melarang, untuk kemaslahatan. Ya, pihak DKM berhak untuk melarang berjualan di eh, halaman masjid yang tidak digunakan untuk sholat. Tapi secara asal, ya, secara asalnya itu sudah dikatakan di luar masjid. Wallahu taala a'lam. Ya, kita disuruh berhenti ya. Mohon maaf jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya banyak ya. Namun karena waktu sehingga kita harus mengakhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menerapkan ilmu agama yang sampai kepada kita dan bisa mengajarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.